Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Hari ini gue akan membahas parfum lokal lagi, yaitu dari Exom. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, silahkan ditonton videonya sampai habis. Sebelumnya kalau misalnya kamu udah subscribe channel ini, aku ucapkan terima kasih. Dan kalau misalnya kamu belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi langsung aja. Hari ini tuh ada 5 parfum yang akan aku bahas. Aku beli starter pack-nya. Jadi Exom tuh udah ngeluarin juga punya starter pack selain mereka punya yang full bottle buat kita cobain dulu, dan aku tertarik makanya aku beli yang starter pack-nya. Di sini ada 3 buah parfum, yaitu yang Flow, terus Dr. G, dan juga yang satu lagi Orion. Dan aku juga punya tambahan 2 lagi karena aku penasaran dengan varian yang lainnya. Aku coba beli Diken-nya itu di toko yang biasanya tempat aku beli Diken. Kalau kamu penasaran, silahkan dicek di description box karena aku udah cantumin. Itu ada yang Saffron sama satu lagi yang Horseman. Jadi aku akan bahas satu persatu pengalamanku memakai mereka semua. Oke, langsung aja. Untuk yang starter pack-nya itu harganya tuh segini aku beli. Kamu bisa lihat. Dan terus di sini ada tulisan Exom-nya, terus di atas ada Eau de Parfum, terus mereka kasih stiker juga. Dan di sini kita bisa dorong gini, terus keluarlah parfum-parfumnya. Nah, seharusnya dia ada di sini, tapi kemarin waktu datang itu mereka udah berpencar kemana-mana. Jadi ini ada 3 vial yang aku punya. Oke, jadi yang pertama ini ada Flow, seperti ini vialnya. Ini kalau nggak salah 2 mili. Ya, 2 mili. Yang dikatakan di sini adalah Flow adalah fragrance dari Exom yang diformulasikan khusus untuk para perempuan dengan tema sophisticated, edgy, dan juga sweet gitu ya. Langsung aja coba semprotkan di sini ya. Oke. Jadi dia cukup oily. Kalau misalnya kamu semprotkan di kulit, akan kelihatan tuh ada oilnya gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu mengganggu. Nah, pertama kali ini yang kecium adalah yang kesanku saat pertama kali menyemprotkan dan mencium wangi ini adalah dia enggak terlalu strong dari segi wangi alkoholnya. Jadi alkoholnya nggak terlalu berasa langsung strong terus bikin hidung terganggu. Dan langsung kerasa wangi yang powdery. Powdery terus manis, flower, cukup enak wanginya. Wanginya mengesankan kesan yang feminin. Tapi bukan manis yang bener-bener kayak manis sugar atau karamel gitu, enggak. Di sini dikatakan top notes-nya adalah forest fruit, bergamot, dan lychee. Ada sedikit rasa-rasa citrusnya juga memang. Terus di heart note-nya dia ada jasmine, pink peony, celosia, dan vanilla. Menurutku vanillanya cukup berasa. Base note-nya ada apricot, patchouli, musk, dan sandalwood. Jadi intinya di sini ini fruity floral dicampur dengan sedikit woody. Karena di base note-nya dia ada sandalwood juga ya. Ini wangi yang cukup enak tapi nggak terlalu bikin aku greget gimana gitu. Bukan yang tipikal yang aku pengen sniff dan sniff lagi. Balik ke selera. Jadi untuk seleraku sih ini menurutku nothing special sih. Nggak ada sesuatu yang spesial yang aku bener-bener bisa dapat dari ini. Cuman sebatas ini wanginya enak, itu aja. Bukan wangi yang mengganggu, tidak bikin pusing, nggak bikin enak, dan wanginya feminin. Kurang lebih sih itu. Untuk ketahanannya di kulitku di saat malam hari cukup lama. Dia 8-10 jam itu dia masih tahan. Waktu aku pakai tidur. Tapi di siang hari 4-5 jam. Mentok di 6 jam dia udah tipis dan udah hilang. Jadi tergantung, mungkin karena aku juga pakainya di siang hari kepanas-panasan yang keringetan gitu ya. Jadi dia memang nggak terlalu bertahan lama. Tapi untuk di malam hari oke. Untuk kapan bisa dipakainya, menurutku ini tuh lebih cocok dipakai di malam hari. Wangi-wanginya karena bukan tipikal wangi yang terlalu fresh gitu untuk dipakai siang-siang gitu, enggak. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai. Jadi dia tetap bisa dipakai di siang dan malam hari, tapi lebih cocok di malam hari, lebih enak di malam hari. Menurutku ini bisa dipakai untuk mereka di atas usia 20-an sih. Sedangkan untuk mereka yang lebih muda, aku rasa sih mungkin nggak akan terlalu suka dengan wangi ini. Tapi tergantung balik lagi ke selera kalian masing-masing. Nah, untuk projectionnya di sini dikatakan 2-3 meter. Menurutku lumayan karena ini emang lumayan kenceng wanginya, lumayan terasa. Tapi ya mungkin di atas 3 jam itu dia udah agak turun wanginya. Kurang lebih itu pendapatku mengenai Flow. Kita lanjut ke parfum kedua yang akan aku bahas adalah Exom Orion. Full botolnya seperti ini. Dia jual yang 50 ml untuk full bottle. Terus dia warnanya biru gini ya. Entah kenapa di sini dia tulis
apostrophinnya tuh tanda tanya terus O gitu. Nah, terus aku akan coba langsung ya. Kesan pertamaku waktu mencium Orion. Oke, jadi ini lebih fresh wanginya. Ini lebih fresh, tidak begitu feminin. Ini cukup unisex wanginya menurutku. Yang kecium ada citrus sih yang lumayan kenceng. Ini wanginya juga lumayan enak sih, tapi ini lebih strong daripada yang flow tadi. Flow cenderung lebih smooth, yang ini lebih strong. Terus dia ada spicy-nya sedikit dan woody. Sedangkan untuk floralnya dia nggak begitu kerasa di sini. Di sini dikatakan Orion adalah fragrance yang cocok dengan kondisi iklim Indonesia saat ini, yaitu panas ya pastinya. Menurutku sih aku setuju karena dia emang tipikal wangi yang fresh yang bisa dipakai wanita atau pria. Vibe-nya itu adalah fresh dan kalem. Menurutku sih kalau kalemnya nggak terlalu ya, kalau menurutku ini. Dia malah cukup strong sih menurut aku. Di top notes dia ada mandarin orange, bergamot, dan saffron. Oke, bunganya itu dari saffron ternyata ya. Terus di heart note dia ada pepper, cedar, dan coriander. Spiciness-nya tuh didapat dari si peppernya atau mericanya, ladanya, dan juga ketumbarnya. Terus di base note dia ada sandalwood, vetiver, dan honey. Wanginya cukup enak menurutku. Ini fresh yang enak. Lebih suka yang ini daripada yang flow yang untuk perempuan tadi. Padahal ini yang lebih unisex ya, bisa dipakai wanita dan pria. Terus untuk projectionnya hampir sama kayak yang flow, tapi menurutku ini sedikit lebih tinggi. Lebih project gitu maksudku. Terus untuk longevity-nya juga kurang lebih sama. Kalau di siang hari itu dia kurang lebih sampai 6 jam. Ini ketahanannya sedikit lebih lama dari flow. Di 6 jam dia masih lumayan berasa. Kalau untuk malam hari sama tembus 8 sampai 10 jam. Jadi aku sendiri udah sempat bikin di test paper kurang lebih 18 jam yang lalu. Dan hampir dari semua yang ada di sini tuh masih berasa di test paper dalam 18 jam. Jadi mungkin di baju mereka bisa tahan lebih lama lagi daripada di kulit gitu. Jadi kurang lebih itu. Terus kalau misalnya untuk Orion ini menurutku lebih cocok dipakai di siang hari, kebalikan dari flow tadi. Lebih ke siapa aja bisa pakai. Kurang lebih pendapatku mengenai Orion itu adalah yang itu. Lanjut ke parfum ketiga, yaitu yang Dr. G. Dr. G yang packaging yang full bottle-nya seperti ini. Ini katanya adalah special edition. Jadi di sini dituliskan bahwa Dr. G termasuk dalam Gourmand family yang sangat jarang pemainnya di Indonesia, katanya gitu. Semprotin di sini ya. Oke. Pertama kali yang kecium itu ada wangi citrus yang kenceng juga. Fruity yang kenceng, yang asem gitu. Terus ini juga menurutku wanginya unisex tapi lebih cenderung untuk pria. Karena di fase dry down-nya nanti akan tercium wangi tembakau yang menurutku tuh mengesankan pada wangi-wangi untuk pria. Dia ada creaminess-nya, terus ada wangi-wangi yang pliket kayak karamel yang kayak mengingatkanku tuh pada wangi seperti wanginya Alien gitu yang dari Mugler. Mungkin nggak sama persis gitu, tapi vibe-nya tuh mirip gitu. Jadi kayak ada peliket-peliketnya kayak wangi-wangi apa ya? Makanan tapi yang manis gitu, yang lengket, terus agak sedikit bikin belenek, ada kesan yang bisa bikin belenek yang wanginya tuh creamy juga, tapi dipadu-padankan dengan bau tembakau. Jadi dia lebih ke arah maskulin menurutku wanginya. Ini enak, tapi pada fase dry down, jujur buat aku ini bikin pusing, karena aku sendiri bukan tipikal yang suka dengan wangi tembakau gitu. Jadi balik lagi itu ke selera masing-masing. Kalau untukku sih seperti itu kurang lebih. Ini juga ketahanan kurang lebih sama, di siang hari sampai 6 jam, di malam hari bisa 8 jam lebih sampai 10 jam. Dan buatku ini lebih cenderung ke maskulin, jadi lebih cocok dipakai cowok, walaupun gak masalah kalau ada cewek juga yang senang pakai wangi seperti ini. Terus kayaknya ini lebih cenderung mengesankan pada pria-pria yang lebih dewasa, lebih berumur, lebih matang, ketimbang pria-pria yang masih remaja atau di usia 20-an. Karena wanginya cukup maskulin dan cukup manly gitu. Wanginya bukan tipikal wangi fresh, jadi wangi gourmand yang manis yang lebih cocok dipakai untuk malam menurutku. Kurang lebih itu mengenai Dr. G. Kita lanjut pada 2 decan yang aku punya. Yang mana duluan ya? Mungkin aku akan bahas yang Zaffron duluan. Zaffron nih dia jusnya warnanya biru, ini agak beda. Kalau yang lain-lain kayaknya jusnya warnanya putih-putih aja. Aku akan cemprot di sini ya. Ini yang lumayan
enak gitu, enak dalam artian tuh kayaknya gampang diterima deh sama hidung kebanyakan orang. Dia tuh wangi yang fresh, manis gitu ya, fruity, manis, yang manis. Dia lebih manis daripada Orion yang tadi juga kesannya fresh. Ini tuh lebih ke fresh manis. Terus aku menangkap ada kayak wangi-wangi berriesnya gitu. Tapi di notesnya sepertinya tidak ada. Jadi di sini dia bilang Zaffron adalah parfum seri pertama dari Exom dengan kesan wangi summer fresh. Ya bener banget, dia fresh dan cocok banget untuk summer. Terus cocok buat cewek yang seneng sama wangi-wangian yang manis dan fresh. Bener banget, ini bener banget. Kesannya tuh emang bener-bener begitu. Terus disesuaikan wanginya itu untuk iklim tropis Indonesia. Ya ini cocok untuk siang-siang hari, cocok banget. Tapi menurutku juga cukup unisex. Jadi cowok pun nggak masalah untuk pakai ini. Dia bilang di top notes ada citrus dan orange. Ya, ini tuh terkesan seperti wangi sesitrusan yang manis gitu, bukan sesitrusan yang asem banget. Ada asamnya sedikit tapi lebih ke arah manis. Terus di hard notes-nya dia ada floral scent dan di base note ada vanilla dan white musk. Kayaknya wangi manisnya itu juga didapat dari si vanilla itu deh ya. Aku sendiri sih suka sih sama wangi Zaffron ini, jujur aja. Projectionnya dia lumayan kencang juga, dan ini enak banget dipakai siang hari. Walaupun panas-panasan bener-bener gak bikin pusing dan bikin kita jadi kayak moodnya naik gitu. Karena kalau nyium ini, dia wanginya fun, dia wanginya tuh ceria dan enak banget. Jadi menurutku dia cocok juga dipakai untuk mereka yang masih muda. Tapi untuk kalian yang udah di atas 20 dan 30 pun gak ada masalah untuk pakai ini. Sah-sah aja. Longevity-nya itu juga kurang lebih sama. Hampir semuanya parfum Exom ini punya ketahanan yang cukup lama loh. Karena siang hari bisa sampai 6 jam dan di malam hari itu 8 jam sampai 10 jam. Dan ini cocok banget dipakai untuk outdoor, untuk kegiatan-kegiatan yang membuatmu akan berkeringat siang hari gitu. Oke, itu pendapatku mengenai yang Zaffron. Dan yang terakhir ini adalah Horseman. Bacanya gimana aku juga nggak tahu. Horseman mungkin ya. Yang Horseman itu packagingnya seperti ini, bisa kalian lihat. Jadi kalau untuk Horseman ini tuh ya tuh lebih ke maskulin dan sedaktif katanya. Mari kita coba. Mungkin di sini ya. Oke, balik lagi. Ini Exom ini emang tidak terlalu kenceng alkoholnya, jadi nggak nyegrak banget. Oke, ya bener. Ini wanginya maskulin banget. Ini wanginya maskulin, tapi maskulin yang berbeda dari yang tadi Dr. G menurutku. Ini maskulin yang masih ada manis segernya, dan ada sesitrusannya juga. Dan ada kesan dingin dari mint. Ada wangi mint yang terasa. Wanginya tuh jadi kayak fresh yang kayak kita habis sikat gigi gitu, tapi bukan kayak bau odol banget sih, nggak gitu. Jadi ada kesan-kesan kayak wangi fresh yang keluar dari mereka yang kayak habis mandi atau habis sikat gigi gitu. Fresh banget, wanginya tuh fresh tapi manis gitu. Jadi dia bilang di top notes ada fresh mint, apple, terus hard notes-nya ada ambergris, tonka bean, dan base note-nya ada vanilla dan cedarwood. Ada sedikit kesan woody-nya, tapi memang dia nggak ada floral sama sekali di sini. Dan dia ini projectionnya juga lumayan oke, longevity-nya sama 6 jam sampai 8 jam. Di baju atau di kertas atau di test paper kayak gini, ini akan bertahan lebih lama juga sama seperti yang lain. Karena dia maskulin, emang menurutku lebih cocok dipakai cowok sih daripada cewek. Tapi nggak masalah kalau misalnya kamu wanita dan juga tetap suka sama wangi ini, pakai aja. Terus dan wanginya menurutku ini jauh lebih dewasa. Jadi udah kuliahan atau mulai bekerja itu cocok banget untuk pakai ini. Untuk daily activity, bukan untuk yang kayak acara-acara formal sih, lebih ke daily, lebih kayak untuk ke kantor, ke kampus gitu. Ini cocok banget dan enak sih menurut aku. Kurang lebih itu tuh pendapatku mengenai kelima parfumnya Exom kali ini. Sorry banget karena aku cuman bisa review wanginya, jadi nggak bisa review full packaging karena aku juga pengen nyobain dulu kira-kira yang mana. Dan kalau misalnya ditanya dari semua ini mana yang akan aku beli full botolnya, kemungkinan besar yang akan aku beli full botolnya adalah yang Zaffron dan Orion. Jadi karena itu yang kedua itu yang paling aku suka. Kalau ditanya Zaffron atau Orion paling suka, aku nggak bisa pilih, dua-duanya aku suka. Terus yang kedua bakal aku suka itu yang bakal aku beli itu adalah Dr. G. Terus yang ketiga adalah Flow, dan baru yang terakhir adalah Horseman.
Kalau misalnya kamu udah pernah nyobain juga, please kasih tahu aku dengan komen di bawah kira-kira gimana pendapatmu mengenai parfum-parfumnya dari Exom. Kalau kamu punya masukan, pertanyaan, atau saran, silahkan tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa follow juga Instagramku ya, ada Scent for Happiness sama Marvidini Putri. Silahkan, ada linknya aku taruh di bawah. Kalau misalnya kamu mau beli parfum-parfumnya Exom, aku juga akan masukin di description box tempatnya belinya di mana, dan juga kalau misalnya kamu beli parfum yang dikennya pun, dimana aku beli dikennya, aku akan tulis juga di description box. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share ke sosial media kamu, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya, karena aku punya beberapa video yang membahas parfum-parfum lokal lainnya. Silahkan dikunjungi di channelku. Sampai ketemu di video-video lainnya, dan bye-bye!